Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di mushola kita tercinta yaitu mushola Ibnu Sabil, dan alhamdulillah pula pada malam hari ini telah hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Mustaqim Kurdi ya, setelah beberapa bulan beliau harus istirahat di rumah. Alhamdulillah beliau kembali hadir di mushola kita ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudahkan segala urusannya, amin, rezekinya, dan mudah-mudahan kelak Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan oleh guru kita sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Sebenarnya materi ini cocok untuk para pemuda yang akan menikah atau akan membangun rumah tangga maupun yang sudah berumah tangga atau yang sudah berkeluarga. Ya, jadi temanya adalah tentang kewajiban atau hak dan kewajiban suami dan istri di dalam Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Ustadz Mustaqim Kurdi MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan meningkatkan amal saleh, amal ibadah kita pada setiap aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan kaum muslimin muslimat yang masih konsisten, komitmen dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya.
Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya akan memperoleh syafaatnya di yaumul hisab nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada bapak dan ibu semua jamaah Musholla Ibnu Sabil yang telah memberikan support, doa dan berbagai macam hal ya, sehingga alhamdulillah saya bisa menjalani ujian ya, kena penyakit COVID ya, COVID-19. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung kembali setelah kurang lebih 2 bulan ya di Ibnu Sabil dan berbagai musola ataupun masjid yang lainnya ya, setelah kami melakukan isolasi mandiri. Nah, mudah-mudahan jerih payah amal bapak dan ibu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Dan tentu doa saya pribadi dan keluarga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, semoga bapak dan ibu semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman takwanya, dan kemudian terhindar dari berbagai macam wabah ya, bencana dan musibah ya, yang sekarang ini bangsa kita memang slogannya cukup banyak. Kalau dulu subur makmur, lemah gemah lipah loh Cinawi ya, murah sandang murah pangan gitu kan. Nah sekarang ada tambahannya, negeri yang banyak rawan bencana ya. Nah, di mana-mana terjadi bencana. Daerahnya Pak Ahmad ya, Pak Haji Ahmad itu ya, banyak yang dikepung oleh banjir ya dan rob ya, sampai sekarang daerah pesisir itu masih. Nah, termasuk daerah Jawa Timur dan wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka yang sedang dirundung malang dengan berbagai musibah tersebut diberikan kesabaran, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk pada kajian kita melanjutkan fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan. Ini sudah episode yang keberapa ini ya, 4 atau kelima ya. Pembahasannya adalah kewajiban suami dan istri di dalam Islam. Ya, sebenarnya bapak dan ibu mungkin sudah melaksanakan ini. Ya. Nah, ini barangkali untuk mengingatkan kembali, mereview pemahaman kita tentang hak dan kewajiban ya sebagai suami dan juga sebagai istri. Kebetulan di sini ya hampir berimbang ya, kaum Adamnya dan kaum Hawanya. Mudah-mudahan juga ada yang pasangan suami istri, jadi seru nanti ya. Nah, baik bapak dan ibu yang kami hormati, kita lanjut. Nah, kita ingatkan akad nikah yang dulu bapak ibu atau kita lakukan ya, sesungguhnya itu bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi ada sebuah misi yang begitu mulia. Apa di sana? Di surat Ar-Rum ayat 21 perlu kita ingatkan. Ini sangat populer ayat ini. Kenapa populer? Karena sering muncul di undangan. Nah, minimal artinya ya, minimal artinya muncul di undangan itu. Nah, bapak dan ibu yang kami hormati, di ayat ini Allah nyatakan dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kebesarannya, Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram. Nah, tujuannya kita melakukan pernikahan itu agar tercipta ketenangan dan ketentraman. Itulah yang disebut dengan sakinah ya. Yang disebut dengan sakinah. Nah, ini ada kata-kata litaskunu ilaiha. Dari kata sakana yaskunu, nah itu muncul kata sakinah. Artinya apa? Tenang, tentram, damai, gitu ya. Makna sakinah itu seperti itu. Nah, kemudian bukan hanya sakinah di sana, wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, ada kata mawaddah. Ini juga sudah populer bahasa ini, ya. Mawaddah.
Mawaddah itu apa? Dilandasi dengan saling mencintai. Ya, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Nah, di samping saling mencintai, yang berikutnya adalah warahmah. Ya, saling menyayangi, gitu. Ya, suami menyayangi istri, istri menyayangi suaminya. Ya, apa bedanya antara mawaddah rahmah ini? Ada yang kemudian ulama yang menegaskan atau menjelaskan, ya, mawaddah itu maknanya adalah cinta yang dasarnya biasanya orientasinya fisik. Ya. Ya, mungkin kalau seusia, ya, baru menikah sampai kurang lebih 50 tahun itu masih didasari dengan fisik. Nah, kalau dia nggak bisa mengendalikan nafsunya, nggak memahami dunia pernikahan, oh begitu sudah istrinya usia 50 tahun, nah ini sudah mulai banyak yang kendor. Ya, onderdil sudah mulai kendor, ya, udah mulai keriput, ya, ngomong juga sudah kadang-kadang ngaco, ya, telinga sudah nggak kedengaran bagus seperti sebelumnya, ya, sudah agak liar kata orang, ya. Liar, lowbat, ya, atau apa gitu kadang-kadang. Nah itu sudah nggak cinta secara orientasi fisik lagi, tetapi muncul apa? Muncul yang terakhir apa? Rahmah, ya, menyayangi. Begitu suami memandang istri, oh ya Allah, ini mama yang telah mendampingiku selama sudah 30 tahun, ya, mama ini yang melahirkan anak-anakku, ya, yang sehingga sekarang sudah banyak besar-besar anak-anaknya, udah banyak dewasa gitu kan. Nah, muncul rasa iba, rasa kasih sayang. Nah, inilah tujuan daripada pernikahan itu ini, ya, yang sering orang menyebutnya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tentram, kemudian mawaddah saling dilandasi dengan cinta, rahmah dilandasi pula dengan kasih sayang, saling kasih sayang suami dan istri. Ini tujuannya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, ya, kira-kira itu sudah tercapai belum, gitu kan? Nah, kalau belum masih ada kesempatan, ya. Ya, ketika masih Allah kasih kehidupan, masih ada kesempatan. Baik, kita lanjut berikutnya. Senada dengan ayat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Ada bahasa liyaskuna. Kalau tadi, ya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Ini liyaskuna ilaiha, sama maknanya, supaya terjadi kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau sudah menikah ternyata, ya, kenyamanan dan ketentramannya ini malah tidak tercapai. Justru begitu berkeluarga malah gelisahnya, gundahnya, nggak nyamannya itu luar biasa. Ini berarti tujuan pernikahan ini belum tercapai. Apa faktor-faktornya? Biasanya ketika terjadi kehidupan yang tidak harmonis, kehidupan yang bermasalah pasangan suami istri itu, salah satunya adalah masing-masing tidak mengetahui hak dan kewajibannya, ya. Nah, karena itulah pada malam hari ini perlu diingatkan kembali, ya, apa sih hak dan kewajiban. Nah, kita bahas karena waktunya singkat, kita gabung saja, ya, antara hak dan kewajiban itu. Ketika dibahas hak kewajiban suami kepada istri, berarti itu haknya istri. Ketika kewajiban istri terhadap suami, berarti itu haknya suami. Jadi gitu aja, ya. Nah, apa sih kewajiban suami terhadap istri? Nah, nih, kewajiban yang pertama menurut para ulama sesuai dengan ayat Al-Qur'an adalah memberi mahar. Mahar itu apa, Bu? Bahasa kitanya mas kawin. Ayat Al-Qur'annya itu jelas, ya, disebutkan An-Nisa ayat 4, wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi keseriusan,
ya bapak mencintai ibu itu, ya ketika mau melakukan pernikahan, akad nikah itu ditunjukkan dari dia mau nggak ngasih maharnya. Nah, kasih mahar itu mas kawin. Nah kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi apapun yang diberikan oleh sang suami, ya dalam bentuk mahar itu terima dengan sebaik-baiknya. Suami akan memberikan mas kawin tentu yang terbaik, ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, bapak dan ibu yang kami hormati, kalau mampu memberikan dengan jumlah yang banyak, ya kenapa tidak, gitu kan. Tetapi kalau tidak mampu, ya jangan diada-adakan. Jangan saya mahar kok sampai ngutang-ngutang, gitu kan. Ya biar apa, sohor nyohor tapi tekor. Nah, iya nyohor, kenapa? Wow mas kawinnya masya Allah banyaknya luar biasa, tapi apa, ngutang kemana-mana. Nah ini tidak sesuai. Nah karena itulah, ya bapak dan ibu yang kami hormati, di dalam hadis ya tentang mahar ini dijelaskan oleh Rasulullah di sini. Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan. Nah, jadi jangan, makanya nanti ibu kalau anaknya dilamar sama calon mantunya itu jangan memiliki persyaratan yang macam-macam. Ya, wah ini harus bawa sapi, ya. Wah ini juga harus membelikan ini dan itu dan semua. Itu kultur, budaya, tradisi, adat itu jangan mengalahkan syariat. Syariat itu harus ditaruh diletakkan yang paling atas, ya. Nah kalau kemudian adat ini bertentangan dengan syariat, ya maka ya kalahkan adatnya. Tetapi kalau kemudian bisa berjalan, ya syariatnya tidak dilanggar, adatnya bisa terpenuhi, itu alangkah lebih bagus, gitu kan ya. Nah bapak dan ibu yang kami hormati, prinsipnya secara syariat, secara hukum Islam itu mahar atau mas kawin itu dikasih yang mudah dan ringan, tidak memberatkan. Gimana nikahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya terhadap Fatimah putri Rasulullah, ya dalam satu hadis maharnya itu khotamun minal hadid, ya cincin yang terbuat dari besi. Cincin terbuat dari besi, kira-kira Pak Nanam gampang nyarinya ya. Ya artinya apa, ini mudah, ringan, ya tidak memberatkan. Sekiranya adanya itu ya sudah diterima saja. Bahkan zaman Rasulullah, sahabat Nabi itu ada yang kemudian tidak punya apa-apa, kecuali dia yang punya kemampuan itu adalah dengan hafal Quran yang ia miliki. Maka saat kemudian dia mengasih maharnya adalah dengan menghafal Al-Quran, ya yang disimak oleh anggota keluarganya. Nah, itu setelah selesai maka jadilah itu maharnya, selesai. Nah di Indonesia yang pernah memperagakan ini diantaranya adalah putrinya, keluarganya Agim, ya sampai viral tuh di YouTube, ya ngajinya begitu bagus. Nah, bapak dan ibu yang kami hormati, nah tentang mahar ini dalam madhab Syafi'i dan jumhur ulama itu tidak masuk rukun tapi wajib, gitu ya, wajib diberikan. Dalam madhab Maliki itu di sana disebutkan bahwa mahar itu rukun. Nah, ada konsekuensi hukum. Ketika mahar itu masuk wajib, nggak masuk rukun, akad nikah dijalankan, maharnya belum diberikan, mungkin bahasa kitanya ya saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian, ngutang, itu sah. Ngutang sah kalau memang nggak ada itu kan. Nah, seandainya terjadi seperti itu sah pernikahannya. Tetapi dalam madhab Maliki, karena mahar ini bukan termasuk hal yang wajib, hal yang rukun,
maka ketika maharnya belum ada ya tidak bisa dilangsungkan pernikahan itu, ya. Nah, karena fikihnya Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu banyak dianut oleh bangsa Indonesia, ya. Maka ya yang populer mahar itu ya wajib, ya. Nah, tapi biasanya dilakukan satu paket dengan ketika akad nikah itu ditunjukkan mana maharnya, mas kawinnya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah pertanyaan saya ini kan mahar sudah semua ya, nggak perlu saya tanya satu persatu ya. Ya, nah, cuman maharnya apa? Saya tanya Bu, maharnya apa Bu? Yang paling populer Bu? Ayat apa namanya? Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ya, mantan-mantan mempelai bertemu. Ya, lo dulu apa main mas kawinnya? Oh saya ayat apa namanya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Oh sama dong sama saya. Terus Al-Qurannya di mana sekarang? Wah, Quran saya taruh di peti kaca. Sampai sekarang masih baru. Yang satu kok kalau saya boro-boro memikirin begitu, saya taruh aja di atas lemari ya. Ya sudah kehujanan, kebocoran ya, sehingga sudah buluk gitu Qurannya. Yang satu lagi bilang kalau saya enggak, alhamdulillah Qur'annya saya baca, ya. Bahkan sudah ada yang sobek. Mana yang sobek? Di bagian Yasin, ya. Nah, kenapa yang sobek di bagian Yasin? Dibaca Yasin dulu, ya, ayat favorit. Tidak apa-apa, masih alhamdulillah syukur dibaca, ya. Padahal suratnya ada 114 surat. Nah ini cerita anekdot Bu ya, tapi kemudian nyentil kita. Nah jadi itu ya boleh, jadi seperangkat alat sholat ya, kemudian Al-Quran itu bisa menjadi mahar. Nah itu tadi sudah ada prinsipnya dijelaskan bahwa mahar ya yang paling mudah atau paling ringan, jangan memberatkan diri apalagi sampai ngutang. Kita lanjut, apa tugas suami, kewajiban suami berikutnya? Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal, ya. Walau awal-awal masih tinggal di komplek mertua indah, ya, masih nebeng sama mertua umpamanya, nggak apa-apa karena di awal, tapi harus ada upaya apa? Untuk memberi nafkah, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah yang artinya pengeluaran, apa yang dikeluarkan, ya, dibelanjakan, pembelanjaan atau pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, makanya wajib memberi nafkah. Ya, nah kalau ini nafkah ini kan ada dua, ada nafkah batin, ada nafkah zahir. Nah di nomor 2 ini nafkah yang zahir, ya. Nah apa? Kasih makan, ya, sandang, kemudian papan tempat tinggal. Ini kewajiban seorang suami. Kalau suami mampu memenuhi kebutuhan ini, maka wibawanya akan tercipta dengan baik, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini memang prinsip dasarnya yang memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal itu adalah suami. Maka yang berkewajiban mencari nafkah, ya, bekerja itu bukan istri, tapi yang berkewajiban adalah suami. Nah, terus istri ngapain? Ya istri melayani suami. Pelayanannya gimana? Ya melayani segala-galanya. Ya, mau berangkat kerja, pulang kerja, ya, kemudian memelihara apa yang dimiliki oleh suaminya, ya, termasuk kalau sudah punya anak, ya anak-anak ini menjadi tanggung jawab seorang, ya, istri. Boleh nggak istri bekerja? Dalam pandangan hukum Islam ada kebolehan selama suaminya mengizinkan dan kemudian tidak membuat tanggung jawab istri kepada suami dan anak ini terganggu, gitu ya. Jadi prinsipnya perempuan bukan berkewajiban mencari nafkah, tapi mencari ilmu masih tetap diwajibkan. Thalabul ilm fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Hadis yang lain ala kulli muslim. Ya, jadi muslim laki-laki maupun perempuan wajib mencari ilmu. Tapi giliran cari harta untuk menafkahi tidak.
justru istri yang dinafkahi oleh suami. Kalau ini berjalan dengan baik, maka wibawa suami tercipta dengan bagus. Gitu ya. Nah, efek berikutnya apa? Anak yang di rumah itu bisa diservis, dirawat, diasuh oleh orang tua sang bunda secara sempurna. Jadi tidak diasuh oleh orang lain, apalagi diasuh oleh sang pembantu. Nah, pembantunya belum tentu akhlaknya bagus. Ya. Para pembantu rumah tangga ada nggak yang tamatannya S1, Bu? Nggak ada kan? Jarang gitu kan. Nah, kalau S1 nggak mungkin dia mau jadi pembantu, pasti mengerjakan yang lain. Artinya apa? Pendidikannya banyak yang rendah. Makanya di musola masjid tertentu itu ada yang kemudian programnya mendidik para khodimah, diundang ke gajian. Saya pernah ngisi itu di Masjid Al-Aqsa di Latinos, itu kreatif dia pengurusnya. Jadi hari Jumat itu habis selesai Jumatan ada kajian untuk para khodimat ya. Ya, tujuannya apa itu dilakukan? Ya, menyelamatkan anak-anak orang kompleks itu, yang anak-anak muslim muslimah itu. Ya, yang dirawat oleh sang pembantu dicerahkan. Ya, dicerahkan oleh ustadz ya, diberikan ilmu supaya apa? Dia melakukan pekerjaannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi perempuan kodratnya, tabiatnya seperti itu. Ya, dia di rumahnya. Zaman Rasulullah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laki-laki punya kesempatan jihad di jalan Allah, dia bisa mati syahid karena berperang di jalan Allah. Lantas mana jatah mati syahid saya ya Rasulullah?" Sampai seperti itu. Dan membawa pedang. Ya, ini saya siap bertempur ya Rasulullah. Mana jatah saya untuk mati syahid? Coba ini perempuan masa Nabi protes kepada Nabi ya, ingin mati syahid. Kalau perempuan kita zaman kita sekarang ini protesnya apa, Bu, biasanya? Uang belanja kurang. Ya. Iya, suami lembur mulu gitu kan. Wah, itu. Nah, memang kadang-kadang juga ada yang lembur ya, rapat ternyata rapat juga kan gitu yang terjadi. Ya, makanya banyak perempuannya yang pada protes gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu perempuan di zaman Rasulullah, jihad saya di mana? Mati syahid saya kapan gitu. Nah, dijawab oleh Rasulullah, jihadukunna fi baitikunna. Jihad kamu itu di rumah kamu ya, mengurusi anak dan istri, mengurusi anak-anaknya, suaminya. Nah, termasuk ketika kemudian istrinya itu fokus di rumah, maka akan terjadi pelayanan kepada suami yang lebih sempurna. Coba deh kalau suami istri kerja, berangkat pagi pulang petang ya, penghasilan juga pas-pasan ya, pas pembayaran potong penghasilan pingsan ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, kira-kira keluarganya itu mengalami kenyamanan enggak? Enggak ya. Giliran kemudian ada keinginan kebutuhan biologis umpamanya, istrinya apa? Aduh capek bang, besok aja, gitu kan? Besok udah berangkat lagi ke kantor, ya. Jadi ada plus minusnya sih ya. Plusnya itu mungkin penghasilan bertambah, minusnya ya romantisme dalam keluarga ini jadi berkurang. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, lantas kalau begitu wanita di mana ini emansipasinya dan seterusnya? Khadijah itu ya termasuk berkarir. Di mana karirnya Khadijah? Ya, karir Khadijah itu beliau rumahnya dijadikan sentra bisnisnya. Nah, sekarang bisnis kan macam-macam ya, bisa online macam-macam lah itu. Lebih mudah ya untuk melakukan itu. Baik, jadi yang memberi nafkah adalah laki-laki, termasuk memberikan pakaian, tempat tinggal. Baik, kita lanjut. Nah, yang ketiga, kewajiban suami itu menggauli istrinya dengan baik. Ya, menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Adil itu ya kalau memang istri lebih dari satu, ada bahasa adil di situ ya. Ya, kalau adilnya dalam konteks istrinya satu, ya adil itu maknanya adalah menempatkan satu pada tempatnya. Ya, atau makna yang lain adalah kebenaran dilakukan dengan benar.
pergaulan itu benar itu maksudnya apa? Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah ini ayat Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 19 memberikan panduan, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ya, jadi apa yang sudah diberikan tidak boleh diambil begitu saja, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Ya, nah perempuannya ternyata nggak amanah, perempuannya nggak solihah, perempuannya ini ternyata mengkhianati kepercayaan laki-lakinya. Nah, ya, itu baru boleh diambil kembali. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kalimat ini masih ingat adanya di mana Bapak dan Ibu? Kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya mereka secara patut. Masih ingat adanya di mana? Adanya di buku nikah. Kalau dibuka ini ada tulisan ini, gitu kan? Maknanya di situ ada perintah Allah. Ya apa? Pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang patut, yang benar. Ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, dan kemudian sesuai dengan uruf. Uruf itu maknanya apa? Budaya setempat. Ya, nah, jadi seperti itu. Dengan ma'ruf bahkan disebut dengan patut, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah. Ya, mungkin pula di situ sesuai dengan adat tradisi yang memang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian berikutnya kewajiban suami itu adalah menjaga istri dari dosa. Nah ini dia, menjaga istrinya dari dosa. Ada suami yang bangga ketika apa? Istrinya itu pakai pakaian you can see my tag gitu kan. Kamu dapat melihat ketek saya, gitu, ya. Nah, kemudian auratnya, waduh, terlihat oleh orang banyak. Apalagi kalau kondangan, wah, ada yang sundul bolong, ya kan, ada yang bupati buka paha tinggi-tinggi dan seterusnya itu kan. Ya, apalagi yang pakainya yang model Sheikh Wilda, sekitar wilayah dada kelihatan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika suaminya bangga dengan seperti itu, dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai istri kita berbuat dosa mulai dari atributnya, kemudian sholatnya, ibadahnya kepada Allah. Nah, ayatnya jelas nih, sering disampaikan, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu suami, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Tafsirnya di situ jaganya gimana? Didik bitarbiyatil islamiyah, dididik dengan pendidikan Islam, ya, dikenalkan Allah, ibadah kepada Allah, ya, kemudian lakukan akhlakul karimah, memiliki akhlakul karimah, jangan sampai istrinya berbuat dosa, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih Bapak terus sih memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri ini, ya, cinta. Kemudian, nah, halo suami, menjaga rahasia istri. Suami wajib menjaga semua rahasia istri, terlebih lagi dengan urusan di atas ranjang. Suami dilarang menyebarkan rahasia ranjangnya kepada orang lain, baik ucapan, tulisan, apalagi fotonya. Bapak Ibu lagi adegan di atas ranjang, lagi mesra-mesraan, ya selfie, ya, habis selfie kemudian kirim gitu kan ke temannya. Wah, ini dosa, ya, hal yang seperti itu. Jadi dijaga rahasianya. Terjadi clash, pertengkaran, ya, curhat di kantor, ya. Wah, curhatnya udah sampai kebablasan. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian yang keenam, menjaga rahasia istri tadi udah. Kemudian nah, jika istri berbuat nusyus itu apa? Durhaka kepada suami, nggak nurut, dia suruh sholat, ya tar, ya, disuruh berinfak, malah uangnya dibeliin yang lainnya dan seterusnya, nggak dijalankan perintah suami, maka di sini ada panduannya. Satu, memberi nasihat,
Kemudian nggak mempan juga pisah kamar, ya, pisah kamar nggak mempan juga. Di sini memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi tafsiran yang lain bukan memukul dengan tamparan, ya. Kalau Rasulullah nggak pernah memukul Aisyah, walaupun pernah kecewa dengan Aisyah karena fitnah, ya. Ada hadithul ifki, ada fitnah itu kan, ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul meninggalkan rumah yang ditinggal bersama Aisyah, ya. Rasul pergi ke rumah yang lainnya. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, jadi begitu ya tekniknya. Nah, yang kedelapan di sini apa? Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya. Ini pendapat dari Abu Ya'la, sabar. Kenapa? Karena sabar itu senjata yang luar biasa. Ya, kalau bisa sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, nanti ibu-ibu sampai rumah tuh, Bang, suruh sabar kalau saya lagi gak beres gitu ya. Ya. Kemudian yang ke-9, suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan. Wah, dimakan sate, ingat sama istrinya. Gitu ya. Di rumah itu makan apa ya istriku, ya. Termasuk memberinya pakaian, ya, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri gitu ya. Jadi kalau bertamu udah tidurnya bareng gitu kan. Tapi kalau di rumahnya sendiri boleh dalam kondisi tertentu pisah ranjang karena faktor tadi. Di tempat lain tidak boleh begitu karena itu akan membuka aib. Ya, ini kok suami istri dikasih kamar tersendiri gua nggak mau tidur bareng gitu kan. Nah, yang ke-10 ini suami wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, ya. Itu sangat penting. Maka ngaji itu sangat penting, ya, supaya apa? Suaminya bekalnya menambah, masalah agamanya, istrinya juga demikian. Yang ke-11, suami wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan, hukum haid. Jangan sampai sudah berkeluarga, ya, istrinya lagi haid, maka kemudian dilakukan pelanggaran terhadap wanita yang sedang haid, ya, disebadani, ya, atau kemudian istrinya berbuat yang menyimpang karena lagi haid, ya, dibiarkan saja, mestinya diingatkan ini. Kemudian yang ke-12, jika suami hendak meninggal dunia maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya, ya. Sakit yang berat itu wasiat. Nah, saya kemarin waktu sakit Covid juga hampir wasiat ya, sama istri kita sampaikan itu kan. Nah, baik. Jadi itu ya, kasih wasiat. Bagaimana kewajiban istri terhadap suami? Nah, ini Bu, kalau tadi suami, kemudian sekarang istri. Apa kewajibannya? Taat kepada suami. Kenapa harus ditaati? Karena suami ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Gitu. Bahkan kata Rasulullah, sekiranya boleh itu manusia sujud terhadap manusia, maka akan kusuruh sujud itu perempuan, istri terhadap suaminya. Karena nggak boleh sujud kepada manusia, maka Rasul nggak perintahkan itu, gitu ya. Nah, jadi sebegitu mulianya bagi wanita seorang suami itu. Kenapa? Karena akan menjadi surganya. Suami istri yang meninggal dunia, suaminya ridho, ikhlas terhadap istrinya tadi, ya, maka istri tadi akan menjadi penghuni surga kalau dia ahli sholat, gitu ya. Sholatnya nggak ditinggal, masya Allah ya. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Ini ada problem ya, beberapa ikhwah itu begitu nikah istrinya nggak mau ngikut, ya, nggak mau ngikut suaminya. Nah, ini sesuatu yang salah. Mestinya kalau sudah menikah dan kemudian suami tinggalnya udah punya tempat tinggal, yang ngikut itu sang istri itu, ya. Kalau nggak ngikut berarti kategorinya adalah durhaka, ya, kepada suaminya, karena akan menyulitkan suami yang begitu, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, menjaga diri saat suami tidak ada, ya. Ini ciri-ciri wanita solihah. Kata Rasulullah, ciri wanita solihah itu apabila dipandang menyenangkan. Nah, ibu kalau dipandang suami menyenangkan nggak? Suami seneng nggak? Betah di rumah nggak? Nah, itu tanda-tanda menyenangkan, ya. Kalau pergi kemana-mana selalu diajak nggak? Wah, kalau selalu diajak tandanya menyenangkan,
Ya, maunya pergi sendiri, gitu kan? Di rumah kerjanya tidur aja, ya. Nah, kemudian mau makan kemana ya maunya sendiri, ya. Itu tanda-tandanya perlu evaluasi diri, mungkin sang istri kurang menyenangkan ini, ya. Makanya dikomunikasikan, ya. Dipandang menyenangkan, disuruh taat. Kemudian bila suami tidak ada, maka kemudian sang istri solihah itu akan menjaga dirinya, ya, tentu dari godaan laki-laki lain, kemudian akan menjaga pula apa yang dimiliki oleh suaminya, rumahnya, barang-barang yang dibelinya, termasuk anak-anaknya. Baik, yang keempat, istri wajib menyerahkan dirinya, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Ya, sekarang sudah dipermudah, Bu, dengan teknologi, ya. Begitu suami udah berangkat kerja, ibu ada di rumah, ya, ada kepentingan pergi kemana, bang, saya pamit ya, mau pergi ke sini, diizinin enggak? Itu, oh ya silahkan, itu, udah aman itu. Tapi kemudian suami kerja, istri kemudian melancong ke mall kemana itu, nah ini bermasalah. Secara hukum bermasalah, ini perbuatan yang haram, ya. Kemudian yang kelima, istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya, walau sedang dalam kesibukan, ya. Lagi masak di dapur, suami kok ngeliatin ibu gitu kan, ngeliatin lagi, dilihat ngapain sih bang, udah tahu diri itu, ya, tinggalin dapurnya. Ya, malam Jumat lagi ngaji Yasin, ya, wah, dia kemudian suaminya dehem-dehem pula gitu, ya, itu dia harus tahu diri, sinyal itu, ya, sinyal. Nah ibu-ibu sekalian, berikutnya yang keenam di sini, istri hendaknya mendahulukan hak suami, ya, atas orang tuanya. Nah ini Bu, penting ini, istri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Kalau suaminya nggak mengizinkan, ya walaupun itu kepentingannya untuk ke orang tua. Dalam hadis cerita orang masa sahabat itu, ada yang kemudian sampai bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal dunia, ya, istrinya nggak datang pula, diadukan sama Rasulullah, ya, karena suaminya belum pulang, ya, belum mengizinkan dan belum dapat izinnya. Waktu itu belum ada HP, belum ada alat komunikasi, ya. Pesan suaminya, kamu jangan kemana-mana, saya mau cari nafkah. Nah ibu-ibu sekalian, ya, kata Rasulullah, nih istri yang tidak hadir saat suaminya itu, ya, saat bapaknya atau orang tuanya itu meninggal dunia, maka justru bapaknya atau orang tuanya yang meninggal itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena punya anak perempuan yang taat sama suaminya. Jadi ketaatannya ibu, ya, istri terhadap suami, efeknya bukan ke ibu dan anak-anak saja, tetapi ngefek ke orang tua ibu, gitu ya. Kalau udah meninggal, oh dia akan memperoleh pahala karena punya anak, ya, wanita yang solihah. Nah yang berikutnya, yang kedelapan, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami, ya, jangan sampai menariknya di hadapan laki-laki lain, ya. Di rumah suaminya dikasih, ya, servis daster yang dipakai udah 3 hari, baunya sudah nano-nano, ya, bau keringet, bau dapur, gitu kan. Begiliran mau kondangan, masya Allah, harumnya semerbak, ya. Kemudian yang menikmati bau wanginya siapa, Bu? Yang menikmati orang lain yang pada kondangan di situ. Nah ini kebolak, ya. Nah kemudian, nah terakhir nih, pas udah Isya, ya, ini terakhir, cobaan dalam pernikahan nih, menurut seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri, ada 4 cobaan berat dalam pernikahan. Yang pertama apa? Banyak anak. Otomatis kalau banyak anak, ya, finansialnya harus kuat, gitu kan. Kalau finansialnya nggak kuat, ini biasanya ada menjadi ujian, ya. Kemudian yang kedua, sedikit harta. Nah ini, ya, sedikit harta. Banyak anak tadi membutuhkan finansial yang banyak, sekaligus juga perhatian yang serius. Bisa juga nanti juga dikomentari sama orang sebelah, tetangga sebelah itu, ya, itu kapan istirahatnya, setiap tahun punya beranak satu lagi, tiap tahun beranak, gitu kan.
nikah baru sekian tahun ya, baru 10 tahun anak udah 10 gitu kan. Wah, itu diomongin sama tetangga kadang-kadang ya. Nah, ini banyak anak ya, belum lagi nanti tantangan kedepannya pengasuhannya. Nah, alhamdulillah ada cerita-cerita kisah-kisah yang bagus ya. Ada orang anaknya sampai belasan tapi semuanya hafid Quran. Itu viral itu ya di YouTube itu. Nah, berikutnya yang ketiga, tetangga yang buruk. Nah, ini punya tetangga yang buruk. Ya sudah anaknya banyak, hartanya sedikit, tetangganya buruk Bu. Waduh, parah ini. Ya, ditambah dengan istrinya berkhianat. Waduh, ini suami kesian yang kayak gini ya. Nah, baik, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari ujian ini yang 4 hal ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mengatasinya. Baik, nanti tanya jawabnya dibuka setelah sholat ya, Isya. Kita skorsing dulu, diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Langsung saja kami persilahkan kepada para jemaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapat ataupun ingin bertanya terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Haji Murdi. Kami persilahkan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Di Islam pertama tadi itu tulisan biaya itu B-nya kecil, depannya berubah B-nya besar. Dia di sini kan dia. Oh Allah ya. Kemudian yang sudah kami sampaikan bahwasannya kebanyakan ibu-ibu itu kalau misalnya keluar gitu pokoknya tampil mewah, wah gitu ya. Tapi di rumah ala kadarnya misalnya itu tadi juga disampaikan. Sebetulnya yang mana sebetulnya bikin daki yang pencerahan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak yang telah memberikan masukan secara ejaan ya, ejaan penulisan. Karena Allah dianya besar. Oke. Terima kasih. Terus yang kedua, mestinya gimana sih seorang perempuan sebagai istri gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas kalau dipetakan ada wanita solihah, ada wanita tolihah ya. Ada wanita yang solihah, ada wanita yang lawannya solih itu ya jahat lah itu ya, wanita yang akhlaknya jelek gitu, yang tolihah. Nah, wanita yang solihah tadi sudah dijelaskan dalam satu hadis ya, al-mar'atus solihah, yang namanya wanita solihah itu adalah wanita yang apabila dilihat oleh suaminya maka akan menyenangkan. Dilihatnya itu menyenangkan, bukan memuakkan, bukan membosankan. Apalagi saya bilang ke ibu-ibu bahwa kompetitor ibu di luar sana banyak sekali yang mungkin lebih menarik ya. Yang dilihat dunianya suami itu lebih luas bagi yang suaminya kerja, istrinya ada di rumah ya. Dunianya suami luas. Nah, di sana menemukan ya partner-partner kerja, teman-teman kerja dan seterusnya yang mungkin tampilannya lebih wangi ada gitu kan ya, lebih bening juga banyak kan gitu. Makanya yang di rumah jangan sampai kalah dengan ya pesaing-pesaing yang di luar rumah. Makanya tunjukkan tampilannya yang terbaik, di mana yang disenangi oleh suaminya. Perlu ibu-ibu ketahui, ketika sudah menjadi istri daripada seorang suami, dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya itu milik suaminya. Makanya serahkan semuanya kepada suaminya dan kemudian komunikasikan mana apa selera daripada suami terhadap istrinya, maunya yang bagaimana kan gitu. Nah, ini perlu ada sebuah komunikasi supaya
terjadi kesinkronan dan kenyamanan, kesenangan daripada suami. Kemudian yang kedua, ya, hadis itu kemudian dilanjutkan apabila suami tidak ada di rumah, wa idza ata'atka, ya, wa idza amartaha ata'at, ya. Jadi apabila suami itu menyuruh istrinya, maka istrinya taat, mentaatinya, mematuhinya. Ini karakter daripada istri yang solihah, ya. Mestinya begitu suaminya perintah, ya, maka kemudian istrinya langsung lakukan, jalankan dengan sebaik-baiknya, karena ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, ya. Istri yang sedemikian ini kategori istri yang solihah, yang kemudian memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila suami taat, bila suami perintah, maka kemudian dia taat, mentaatinya, menjalaninya dengan baik. Nah, yang lebih bagus lagi, tanpa diperintah, ya, sudah tahu, ya, apa yang menjadi selera daripada sang suaminya. Ini biasanya kalau pagi, ya, sukanya apa ini? Umumnya kalau teh manis, ya, siapkan teh manisnya tanpa menunggu diberikan instruksi, sama menunggu disuruh. Kemudian masak juga demikian. Wah, ini selera suami saya yang seperti ini, ya. Ya, ini sebelum suami meminta ini sudah dilakukan. Ini yang lebih bagus lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya adalah apabila sang suami tidak ada di rumahnya, maka sang istri itu menjaga dirinya. Tadi sudah disebut, menjaga dirinya dan juga menjaga apa-apa yang miliki oleh suaminya. Nah, jadi kesimpulannya di sana, istri itu menjadi milik suami, ya, menjadi milik suami. Makanya segala sesuatunya butuh ridhonya. Sampai tadi mau keluar saja diupayakan supaya izin kepada suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah, gitu ya. Itulah Pak yang mestinya dilakukan oleh istri di era sekarang ini, ya, yang sudah banyak yang melakukan penyimpangan terhadap aturan Allah, ya. Ini mestinya kembali ke jalan yang benar. Termasuk tadi di awal sudah kita sampaikan, ya, porsinya suami mencari nafkah. Walaupun dia itu sebagai penanggung jawab secara keseluruhan, yang mencari nafkah suami. Istri, ya, tugasnya mentaati sang suami, ya, menservis suami dan istri anak-anaknya dengan baik, gitu, ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, ketika hukum Allah, aturan Allah ini tidak dijalankan dengan baik, jadi umumnya nafsu dunianya lebih tinggi, orientasi dunianya itu lebih tinggi dibanding akhiratnya. Wah, ini udah berbahaya kalau yang demikian. Enggak ridha, enggak bersyukur, enggak qanaah dengan apa yang menjadi pemberian Allah melalui suaminya yang bekerja itu, enggak puas dengan rizki yang diperolehnya segitu, kemudian memaksa diri untuk kemudian mencari nafkah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anaknya. Nah, ini sudah menyalahi ketentuan Allah. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa, ya, istri boleh mencari nafkah selama itu mendapatkan ridha daripada suaminya, ya. Jadi mungkin itu, ya, yang bisa disampaikan oleh saya. Apakah itu jawabannya sudah mengena atau belum, bisa ditanggapi lebih lanjut. Jadi semua itu mungkin sudah didengar oleh para suami istri, bahwasanya suami itu mungkin ridho, ya, dengan keadaan yang apa adanya lah. Tak mesti kalau seandainya di rumah itu, kalau keluar misalnya seperti keluar misalnya ada pesta, panggilan undangan dan sebagainya. Saya rasa nggak seperti itu. Mungkin yang dimaksud sering kita mendengarkan mungkin ceramah-ceramah hanya ustaz-ustaz seperti itu, bahwasanya istri yang menyenangkan akan kita sampaikan dalam arti menyenangkan dalam ini. Ketika mungkin suaminya itu pulang kerja dalam keadaan cemberutnya di sini mungkin, ya, sibuk bekerja dan sebagainya, maka istrinya menyambut
ada apa tuh Bang? Ada apa tuh Mas? Ada apa tuh Pak? Kok cemberut, capek ya, pijit dan lain sebagainya. Nah, itulah barangkali istilahnya mengambil hati dengan keadaan meluahkan keadaan suami dikala dengan keadaan mungkin kenapa ini cemburu ini. Nah, barangkali demikian benar. Oh iya. Terima kasih. Ini ada tambahan dari Bapak yang sudah berpengalaman dalam berkeluarga ya. Udah berapa tahun Pak berkeluarga Pak? Ya. Udah berapa tahun berkeluarga? Wah itu ya 22 tahun. Jadi istri sebagai partner bagi suaminya ya. Menyenangkan itu bukan sisi tampilannya saja, tetapi kemudian akhlaknya, perilakunya. Ya, ngenauin apa yang menjadi keinginan sang suami. Ya, tadi Bapak tafsirannya atau contohnya tadi udah disebutkan. Tatkala kemudian sang suami pulang dalam kondisi secara psikologis ada masalah dalam di kantornya, ini suami istri harus mengambil hatinya. Ya, tadi contoh yang diambil contoh adalah dipijit, ya, ditanya, ya, disapa dengan baik. Mungkin sebelum sampai rumah ya sudah menampilkan diri dengan tampilan yang terbaik. Baunya sudah harum, ya, kemudian tutur katanya indah, ya, salim, cium tangan suaminya atau mungkin juga cium pipinya dan seterusnya. Ya, Bapak sudah pulang, alhamdulillah, dengan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan. Ya, alhamdulillah Bapak sudah pulang. Ya, ini membuat kami menjadi tenang, menjadi nyaman dan seterusnya. Ya, kedatangan suamiku sangat kutunggu di rumah. Ya, tanpa suami, tanpa engkau maka di rumah ini hampa wahai suamiku. Ini bahasa-bahasa yang kayak telenovela itu ya kadang-kadang perlu juga ya. Ya, itu Pak, terima kasih tadi pengayaannya ya. Memang ini perlu diperkaya oleh masing-masing pasangan suami istri yang punya pengalaman berbeda-beda. Ya, ada lagi. Baik, mungkin ibu-ibu silakan untuk bertanya. Ya, ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang tadi sudah disebut ya, menurut seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Itu ya sudah kita sebutkan. Ada 4 cobaan berat dalam pernikahan. Yang pertama adalah banyak anak, ya, kemudian sedikit harta, tetangga yang buruk, istri yang berkhianat. Nah, tadi persoalan yang disampaikan adalah yang banyak anak itu, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini nggak bisa dipungkiri, banyaknya anak itu berarti kan akan menyita banyak hal, menyita finansialnya, menyita perhatiannya, ya, menyita tenaganya, ya. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, karena itulah untuk mengatasi hal yang demikian tentu adalah modal yang pertama itu adalah iman. Imannya harus kokoh. Kalau imannya kokoh, ini akan membuat kita memiliki kesabaran. Ya, imannya yang kuat akhirnya akan memunculkan motivasi. Ya, jadi itu. Kemudian tentu yang kedua selain iman, ya, tentu ilmu. Ya, makanya ilmunya juga harus nambah. Suaminya harus menyuruh istrinya supaya mengaji kalau memang nggak mampu ngajarin sendiri. Kalau memang sama-sama nggak tahu, ajak dua-duanya untuk mengaji. Ya, ini untuk memberikan spirit, ya, semangat, ya. Dengan banyak anak ternyata kalau dikasih ilmu akhirnya kan ada solusi di dalamnya. Nah, termasuk di sini, ya,
suami sebagai penanggung jawab dalam kehidupan keluarga tidak boleh melimpahkan semua urusan anak, ya urusan ibu, urusan perempuan itu juga nggak boleh. Harus dibagi job yang benar, ya. Mana sisi-sisi suami bisa mengambil alih, diambil alih di situ, ya. Kemudian walaupun ini adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh suami, ya, tatkala istri bisa masuk di sana, wah ini saya yang harus menangani, ya istri yang ikut menangani. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk tadi dalam konteks pekerjaan rumah yang begitu berat. Kadang-kadang suami itu ngeremehkan, ya, wah kamu di rumah ngapain aja? Begitu hari libur, suami di rumah, ya, ternyata kerjaan yang tidak ada selesai itu kerjaan siapa, Bapak dan Ibu? Kerjaan perempuan, istri, dapur, sumur, kasur, muter itu 3R itu, nggak selesai-selesai, ya. Makanya suami begitu di rumah, ya, umumnya diserahin anak saya 1 jam sudah nggak kuat, ya, betul nggak nih? Tapi tidak semuanya, ada juga yang kuat, ya. Ya, saya termasuk yang kuat mengasuh anak, ya, karena memang sebagai seorang guru, jadi dunia anak itu senang gitu, ajak jalan dan seterusnya, sehari bisa itu, ya. Waktu dulu awal-awal punya anak 1 itu bisa sehari gitu. Nah, tapi ada yang kemudian nggak bisa, ya, nggak bisa berbuat sabar, ya, ketabah ulet menghadapi anaknya yang masih kecil. Nah, ini bukan persoalan ringan, persoalan yang berat. Makanya begitu suaminya ini punya kelebihan rizki, ya boleh mencari pembantu, itu lebih bagus. Kenapa? Karena akan meringankan pekerjaan. Cuman nanti menurut saya ini, ya, pembantu jangan dikasih hal-hal yang strategis untuk masa depan anak. Umpamanya masalah suap menyuap. Ada satu temuan, ya, umpamanya ada kawan saya itu anaknya sakit, dirawat di rumah sakit Bintaro, diteliti sampai hampir 1 bulan, itu udah habis-habisan dia di usia remaja, ya. Ternyata, ya, begitu disurvei orang tuanya, keluarganya, enggak ada yang kena penyakit yang bisa menularkan anaknya itu yang sampai dirawat berhari-hari itu. Begitu ditanya, ini sempat diasuh siapa si kecil ini dulu? Sempat diasuh sama pembantunya ini. Oh iya. Jadi rupanya kalau mau nyuapin, ditiup dulu sama pembantunya, kan gitu. Kemudian disuapkan. Belum tentu pembantunya ini kemudian sehat, gitu kan. Nah, kalau punya penyakit, inilah kemudian menjadi masalah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk Bapak tadi yang bertanya, ya, bagus khadimah membantu untuk meringankan beban sang istri, ya, supaya nggak sibuk di urusan dapur, sumur, kasur, sehingga wajah istri jadi cepat tua yang kayak begitu. Betul nggak, Pak? Ya, cepat tua itu, ya. Kenapa? Karena nggak sempat bersolek, nggak sempat berdandan, capek, letih. Wah. Tapi kalau dibikin senang, dibikin bahagia, dibikin nyaman, ya, nah otomatis, ya, ini akan bisa merawat diri, kemudian tampilannya juga lebih aduhai, ya, kan begitu, ya. Nah, kasih pada posisi-posisi yang tidak strategis. Pokoknya katakanlah, kalau saya pengalaman ketika ada pembantu, ya khusus cuci apa nyetrika, gitu aja, cuci sama nyetrika. Urusan masak, ya, urusan suap menyuap, urusan ngasuh anak, ya, istri saya langsung yang pegang. Ya, nah ini mungkin satu pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, sharing kepada kita semua, ya. Nah, jadi gitu, Mas, ya. Nah, kemudian motivasi buat ibu-ibu, ya, banyaknya anak ini peluang jihadnya semakin banyak. Ya, jadi anak itu betul-betul akan membawa rizki, ya, karena setiap anak hamba-hamba Allah yang lahir itu sudah dijatah rizkinya oleh Allah, ya. Filosofi Jawa yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki itu betul, ya, betul itu, ya. Karena Allah tidak akan mungkin salah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya selama ini mau berusaha mengambil rezeki yang Allah jatahkan tadi. Ya, jadi gitu, ya. Baik.
Ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi. Dari ibu silakan kalau ada. Ibu masih ada kuota satu lagi. Oh iya. Ibu terwakili. Baik. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, yang tentu aspirasi ibu-ibu ya, mau menyampaikan juga nggak enak. Bapak yang menyampaikan, alhamdulillah. Ya, ya. Suaminya istrinya sudah tampil yang terbaik, tapi bapaknya suaminya nggak mengimbangi. Itu namanya nggak tawazun, nggak adil. Tadi saya katakan adil tadi kan. Suami harus menggauli atau melayani istrinya dengan adil. Ya, kalau dia menuntut istrinya itu baunya wangi, ya suaminya harus tampil dengan bau yang wangi. Ya, suaminya menuntut istrinya supaya bersih tampilannya, ya dia harus berpenampilan bersih pula. Ya, jadi apa itu yang menjadi tuntutan, dia sendiri harus memberikan teladan. Ya, nah sebagaimana Rasulullah, salah satu sunnah yang dilakukan oleh yang dibiasakan oleh Rasulullah itu adalah ya memakai harum-haruman, ya memakai sifat. Ya, kemudian Rasul pakai baju yang terbaik gitu kan. Jadi apalagi ketika mau ke masjid. Ya, ini teladan yang disampaikan oleh beliau terhadap istrinya. Rasul begitu romantis dengan istrinya. Ya, nah ini pertanyaan tadi ya menuntut kepada kita para suami ini harus berpenampilan yang seimbang, berpenampilan yang adil. Ya, mengimbangi juga istrinya. Nah, begitu. Ya, jangan nanti wah ini istrinya sudah baunya wangi, suaminya masih bau bau ketek, bau macam-macam. Ini jangan sampai seperti itu. Harus bersolek supaya memberikan servis kepada istrinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih Mas ini ya atas pertanyaannya. Nah, sebelum ditutup ya saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri maupun Bapak-bapak sekalian ya, kebahagiaan daripada rumah tangga muslim muslimah ini ya, manakala akhirat itu menjadi prioritas utama. Itu ya. Jangan sampai kemudian kehidupan kita sebagai muslim muslimah justru dunia ini yang menjadi target utama. Ini salah. Kalau itu dunia yang menjadi target utama, maka akan memiliki resiko yang sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena setannya juga kuat, ya, dan kemudian resiko-resiko yang lain ketika mengalami kegagalan ini menjadi malapetaka dalam sebuah rumah tangga. Tetapi kalau orientasi akhirat ini yang didahulukan, ya, ini masya Allah. Ya, makanya jangan pernah berpikir Allah salah kasih rizki, tidak. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Allah akan sudah menjamin rizki bagi hamba-hambanya selama suami ibu ya kemudian sudah punya pekerjaan. Ya, kemudian ibu menjadi istri yang solihah, ya, ibadahnya, kemudian taatnya kepada sang suami, kemudian tanggung jawabnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, ibadahnya dioptimalkan kepada Allah, diiringi dengan doa kepadanya, maka ini akan menjadi kunci kebahagiaan dan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi apalagi kalau usia rumah tangga sudah semakin tua ya. Udah usia 50-an tahun, 60-an tahun, ini pelepasan untuk dunianya udah semakin banyak. Ya, justru untuk akhiratnya ya dipersiapkan lebih banyak lagi. Apalagi anak-anak sudah tuntas semuanya. Gitu ya, mau ngapain lagi? Ya, udah waktunya dihabiskan untuk memperbanyak amal soleh. Ya, sekiranya Allah cabut nyawanya itu sudah terbiasa dengan ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukannya.
Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jalani bersama ya, menyempurnakan ya kehidupan keluarga kita, ya menyempurnakan kepemimpinan kita di dalam kehidupan berkeluarga, sehingga nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah ini akan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan kemudian suami ini gagal ya di akhirat ya ketika bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Ya, jadi nanti banyak yang ditanyakan oleh Allah terhadap suami ya, bukan pertanyaan untuk diri suami itu sendiri, tetapi juga nanti bagaimana perhatian suami itu kepada istrinya, kepada anaknya ya. Nah, kalau istri lebih ringan apa? Selama dia sudah menjalankan sholat, puasa yang bulan Ramadan dilakukan, kewajiban-kewajiban sudah dilakukan ya, kemudian dia taat sama suami, selesai gitu ya. Itu sudah selesai, itu yang akan menjadi penghuni surga insya Allah. Nah, suami deretan tanggung jawabnya lebih banyak dibandingkan istrinya. Nah, karena itu saya kalau kasih nasihat anak-anak saya, ayo kasihanilah ayahmu ini ya, yang berjibaku dari pagi sampai sore bahkan sampai malam ya, untuk kalian semuanya ya. Jangan sampai membuat ayah atau papa ini gagal ya memasuki surga Allah gara-gara perilaku kalian semuanya ya. Ayo sama-sama kita bangun keluarga ini supaya bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi bisa masuk surga bersama-sama ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan ya, silakan. Jadi hidup ini adalah komitmen. Jadi mana seandainya hidup dalam rumah tangga ini, komitmen ini berjalan sebagai bagaimana kita ini mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan ini dalam akhir ini kita adalah suami. Insya Allah apa yang dikatakan bisa, insya Allah akan terjadi. Ya. Baik, komitmen ya, komitmen masing-masing. Istri punya komitmen, suami punya komitmen. Atau kembalikan ke tema kita tadi ya, kewajiban masing-masing dijalankan dengan baik, gitu ya. Kewajiban yang tadi disebutkan, suami mestinya begini-begini yang tadi disebutkan, kemudian istri juga mestinya melakukan seperti ini yang tadi sudah kita sampaikan. Insya Allah itu komitmen dengan yang tadi ya, itu akan menjadi sukses dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan kembali bersama keluarga kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustaz Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan tentang kajian fikih yang bertemakan tentang kewajiban suami istri dalam Islam. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan jazaa, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Budi atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami para jamaah dan pengurus mushola kita sambil. Akhir kata, marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.